Cerita kembali berlanjut, setelah kelompok Subei berhasil keluar dari dunia buku. Guru John menjelaskan bahwa hadiah yang mereka peroleh berupa 2 buku skill, salah satunya pasti bisa digunakan oleh salah satu dari mereka, sementara yang lain bertipe elemen dan dapat dipilih jenisnya. Kualitasnya bergantung pada stok akademi, tetapi tetap tergolong berharga. Mendengar itu, semua merasa puas, karena mendapatkan skill book sendiri sudah merupakan keberuntungan besar, apalagi bagi pengguna kemampuan non-umum seperti mereka. Karena sebagian besar dari mereka memiliki kemampuan langka, mendapatkan skill book yang cocok bukanlah hal mudah. Maka 2 buku itu sudah merupakan keuntungan besar. Selain itu, mereka juga memperoleh peningkatan mental energi serta beberapa sumber daya langka sebelumnya, membuat hasil eksplorasi hari itu sangat menguntungkan. Setelah urusan hadiah selesai, Maria tiba-tiba menyadari satu hal penting, bagaimana kelompok Subei bisa masuk ke area yang dilindungi oleh barier miliknya. Dari sinilah suasana menjadi sedikit tegang. Tim A pun menyadari bahwa tujuan mereka sama, mencari skill book. Namun, demi menghindari konflik terbuka, pemimpin tim A memilih kompromi, masing-masing tim mencari sendiri dan tidak saling mengganggu. Sebagai gantinya, selain skill book, semua hasil lain boleh dibagi. Kesepakatan itu diterima. Kelompok Subei kemudian meninggalkan lokasi dan mencari tempat aman untuk beristirahat. Jiang Tianming menyiapkan makanan, dan mereka mengevaluasi hasil hari itu. Semua sepakat bahwa hasilnya luar biasa, apalagi untuk hari pertama. Namun, Jiang Tianming merasa ada yang janggal. Wilayah ini terlalu sepi dari Nightmare Beast, padahal seharusnya penuh bahaya. Karena itu, mereka memutuskan untuk berjaga malam secara bergantian. Urutan jaga ditentukan, dengan Ai Baozu mendapat giliran pertama. Saat malam tiba, Ai Baozu terkejut karena banyak Nightmare Beast tipe kelelawar muncul dan menyerang dari segala arah. Ia mengaktifkan Gorgeous Domain untuk bertahan. Ketika Subei terbangun, ia mendapati tempat itu dikelilingi makhluk-makhluk tersebut. Ai Baozu menjelaskan bahwa Nightmare Beast ini muncul berkelompok di malam hari dan sulit dihentikan tanpa perlindungan. Subei menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk mencoba sesuatu. Ketika Ai Baozu menonaktifkan domainnya, Subei memanfaatkan kemampuannya dan mengubah arah takdir makhluk-makhluk tersebut. Petir menyambar, dan seluruh Nightmare Beast lenyap seketika. Namun efeknya tidak kecil. Subei merasakan kelelahan ekstrim, jauh lebih berat daripada penggunaan kemampuan sebelumnya. Ia menyadari bahwa mengubah takdir dalam skala besar membawa konsekuensi nyata terhadap tubuh dan jiwanya. Meski tidak terluka parah, ia menyadari batas kemampuannya semakin jelas. Setelah situasi aman, Subei berganti jaga dengan si Zhaohua. Ia duduk diam, memulihkan diri, sambil merenungkan sesuatu yang mengganggunya, permintaan kerjasama dari organisasi Black Flash. Ia menyadari tujuan mereka sebenarnya adalah memanfaatkan kekacauan di Akademi Alpha, khususnya di sekitar Menara Jam, tempat pusat pengawasan berada. Target mereka bukan kelompoknya, melainkan murid-murid Akademi itu sendiri. Dengan mengganggu sistem pemantauan, mereka bisa beraksi tanpa terdeteksi. Dari sini, Subei menyimpulkan bahwa Black Flash mengincar individu-individu tertentu, kemungkinan yang memiliki kemampuan langka atau potensi besar. Pikirannya langsung tertuju pada beberapa nama, termasuk siswa dengan kemampuan umur panjang atau kekuatan unik. Ia menyadari bahwa pihak yang benar-benar dibidik mungkin bukan dirinya, melainkan orang-orang seperti Ian atau gadis vampir dari kelas Jiang Tianming. Semua tanda mengarah ke rencana besar yang melibatkan kekuatan langka. Keesokan paginya, mereka bersiap melanjutkan eksplorasi. Subei menyarankan untuk memilih rute berdasarkan keberuntungan, dan dengan kemampuannya, ia meningkatkan peluang Lan Subing. Mereka pun memutuskan arah berikutnya. Dalam perjalanan,
Su Bei menanyakan tentang seorang siswi bernama Tiffany, anggota kelas Jiang Tianming yang memiliki kemampuan vampir. Dari penjelasan yang ia dengar, jelas bahwa gadis itu memiliki potensi berbahaya dan mungkin menjadi target pihak tertentu. Saat mereka tiba kembali di area menara jam, suasana terasa tegang. Banyak siswa lain berkumpul, mengamati dengan curiga. Mereka tahu kelompok Su Bei memegang banyak sumber daya. Su Bei memperhatikan menara itu dengan saksama. Ia melihat bahwa alat pengawas masih terpasang, yang berarti rencana Black Flash belum dijalankan. Ini memberinya waktu, namun juga memperingatkan bahwa bahaya akan segera datang. Dengan itu, ia menyimpulkan satu hal, masalah besar belum dimulai, dan ketika dimulai, dampaknya akan jauh lebih besar daripada yang mereka alami sejauh ini. Mendengar ide Ai Baozu, semua anggota tim langsung menoleh padanya. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia tidak bisa membunuh semua Nightmare Beast di sungai, ia bisa membuka jalan sementara dengan kemampuannya, cukup untuk mengamati bagian dasar sungai dan memastikan apakah ada sumber daya di sana. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Ai Baozu maju ke tepi sungai dan mengaktifkan kemampuannya. Cahaya berwarna merah muda keemasan menyebar, membentuk domain kecil di sekelilingnya. Begitu domain terbentuk, air sungai di area itu terdorong ke samping, dan Nightmare Beast hitam yang berkerumun langsung terlempar menjauh, menciptakan ruang kosong berbentuk lingkaran. Semua orang menahan napas. Dasar sungai terlihat jelas. Di bawah air yang surut, tampak batuan gelap berlapis logam dengan pola aneh, berkilau samar. Di beberapa titik, kristal berwarna ungu kehitaman menonjol dari dasar sungai, memancarkan aura energi yang kuat. Itu, Jiang Tianming menelan ludah. Benar-benar resource point tingkat tinggi. Melihat hasilnya, tim lain yang sebelumnya pergi tak bisa lagi menahan diri. Beberapa dari mereka tampak gelisah, jelas menyesal karena tidak berani bertahan lebih lama. Namun sebelum siapapun bisa bergerak, Ai Baozu mulai terlihat goyah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, napasnya memburu. Domain itu jelas menguras tenaganya dengan cepat. Cukup, kata Su Bei dengan tenang. Tarik kembali. Begitu domain menghilang, air hitam kembali menutup sungai, dan Nightmare Beast segera memenuhi celah yang terbuka. Namun informasi yang mereka butuhkan sudah didapat. Jiang Tianming segera menyimpulkan situasinya. Lokasi sumber daya telah terkonfirmasi, jenisnya bernilai tinggi, tetapi pengambilannya memerlukan kerjasama atau metode khusus. Tanpa kemampuan area besar, mustahil mengambilnya dengan aman. Ia menoleh ke Su Bei, jelas berharap ia akan turun tangan lagi. Namun Su Bei hanya menggeleng pelan. Ada cara lain, katanya singkat. Tidak perlu memaksakan diri hari ini. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Namun dari sorot matanya, jelas ia sudah memikirkan sesuatu, cara yang tidak akan membuatnya harus menanggung konsekuensi besar seperti sebelumnya. Kelompok itu pun memutuskan untuk mundur sementara, menandai lokasi sungai hitam tersebut di peta mereka. Dengan informasi yang sudah didapat, mereka bisa merencanakan pendekatan yang lebih aman dan efisien. Sementara mereka pergi, para siswa lain hanya bisa menatap punggung mereka dengan perasaan campur aduk, iri, waspada, dan sedikit takut. Hari itu, satu hal menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan. Di dalam Resource Difference Space, nama Su Bei bukan lagi sekadar peserta biasa, melainkan variabel berbahaya yang dapat mengubah keseimbangan permainan kapan saja. Setelah gagal menembus sungai berisi Nightmare Beast dengan kekuatan langsung, kelompok Su Bei mulai mencari cara lain. Si Zhaohua khawatir karena jumlah ikan terlalu banyak, dan jika Ai Baozu memaksakan Gorgeous Domain, konsumsi energi mentalnya akan sangat berbahaya. Lan Subing mencoba menggunakan Wild Spirit untuk memisahkan ikan-ikan itu. Perintahnya berhasil sesaat,
namun arus ikan segera menutup kembali celah yang terbuka. Ia menyadari bahwa kekuatan mentalnya tidak cukup untuk mempertahankan area tersebut. Upaya itu pun dihentikan. Situasi menjadi buntu. Semua menyadari bahwa mengalahkan ikan-ikan Nightmare Beast satu persatu tidak mungkin. Bahkan jika mereka bekerja sama, jumlahnya terlalu banyak. Jiang Tianming mencoba memikirkan solusi lain dan bertanya apakah kelompok Elvis memiliki ide. Namun mereka juga tidak menemukan cara yang efektif. Jumlah makhluk itu terlalu besar, dan menyerang langsung hanya akan menguras tenaga. Su Bei diam memperhatikan. Ia tahu bahwa jika ia menggunakan kemampuannya, masalah itu bisa diselesaikan, tetapi risikonya terlalu besar. Dampak baliknya belum pasti, dan ia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Ia juga menyadari bahwa tanpa bantuan Mo Xiaotian atau Ling Yu, pilihan mereka sangat terbatas. Akhirnya Jiang Tianming menyusun rencana baru. Ia mengusulkan kerjasama penuh, Lan Subing menggunakan World Spirit untuk membuka celah sementara, Ai Baozu menahan tekanan dengan Gorgeous Domain, dan Elvis menggunakan kemampuannya untuk memundurkan waktu sesaat agar area tetap terbuka. Dengan begitu, mereka bisa melihat dasar sungai. Rencana itu berhasil. Saat celah terbuka, semua orang terkejut melihat dasar sungai dipenuhi pasir berkilau seperti bintang, Star River Sand. Pasir itu memancarkan cahaya ungu kebiruan dan mengambang ringan seperti partikel cahaya. Bahan tersebut sangat berharga, digunakan untuk membuat alat kemampuan tingkat tinggi, termasuk alat terbang. Nilainya sangat tinggi, bahkan satu genggam saja sudah bernilai besar. Mereka segera menyadari betapa berharganya temuan itu. Bagi banyak orang, terutama yang tidak memiliki kemampuan terbang, Star River Sand adalah harta karun langka. Pembagian hasil mulai dibahas. Karena Lan Subing, Ai Baozu, dan Elvis berkontribusi besar dalam membuka area, mereka mendapat bagian lebih besar. Jiang Tianming juga mendapat bagian utama karena merancang strategi. Sisanya dibagi rata. Su Bei sendiri tidak mempermasalahkan pembagian itu, karena ia hampir tidak melakukan apapun. Namun, proses pengambilan pasir tidak mudah. Setiap kali area dibuka, hanya sedikit pasir yang bisa diambil sebelum energi mereka habis. Terutama bagi Elvis dan Lan Subing, konsumsi energi mental sangat besar. Mereka harus beristirahat lama sebelum bisa melanjutkan. Waktu juga menjadi kendala. Event hanya berlangsung 3 hari, dan mereka sudah menghabiskan banyak waktu. Selain itu, malam hari di Different Space sangat berbahaya. Saat Su Bei mengamati ikan-ikan itu, ia memperhatikan sesuatu. Ketika satu ekor ikan dikeluarkan dari air, tubuhnya langsung mengering dan mati. Ia menyadari bahwa makhluk itu tidak mati karena kehilangan oksigen, melainkan karena kontak dengan udara. Ia menguji hipotesis itu dengan mengangkat seekor ikan menggunakan gear. Begitu terkena udara, tubuhnya langsung mengering dan tak bergerak lagi. Ini memberi Su Bei ide baru. Ia menyimpulkan bahwa jika airnya bisa diberi udara dalam jumlah besar, ikan-ikan itu akan lumpuh dan tak bisa bergerak. Dengan begitu, mereka bisa mengambil Star River Sand tanpa harus membunuh semuanya. Ia menyampaikan temuannya secara tidak langsung. Jiang Tianming segera memahami maksudnya dan mengusulkan metode baru, mengaduk air dan memasukkan udara sebanyak mungkin agar ikan-ikan kehilangan kemampuan bergerak. Mereka segera mencoba. Dengan bantuan kemampuan berbagai anggota, udara masuk ke dalam air, membuat banyak ikan mengeras dan tenggelam tak berdaya. Area yang bisa digali pun meluas drastis. Mereka berhasil mengambil Star River Sand dalam jumlah besar sebelum hari mulai gelap. Namun, waktu tidak memungkinkan untuk melanjutkan lebih lama. Malam hari di Different Space terlalu berbahaya, dan keesokan harinya masih ada tantangan besar. Mereka sepakat untuk berhenti dan mencari tempat aman.
Dalam perjalanan kembali, Ian menyarankan agar mereka beristirahat bersama dan keluar dari area besok bersama-sama, menghindari penyergapan dari kelompok lain. Semua setuju. Bahkan Tiffany yang biasanya dingin pun tidak menolak. Kerja sama mereka telah terbentuk secara alami. Saat berpisah untuk beristirahat, Subei menerima pesan dari buku hitam miliknya. Ternyata itu adalah tugas baru dari Black Flash, memastikan tim siswa pertukaran dan tim Elvis keluar dari menara jam bersama keesokan harinya. Subei terkejut, tugas itu pada dasarnya sudah pasti terjadi tanpa campur tangannya. Ia menerima tugas tersebut dengan santai, menyadari bahwa ini keuntungan gratis. Ia juga menyadari bahwa Black Flash jelas sedang mengawasi pergerakan mereka, bahkan mungkin sudah memiliki mata-mata di Akademi Alpha. Namun, untuk saat ini, semuanya berjalan sesuai keinginannya. Keesokan paginya, saat mereka hendak melanjutkan eksplorasi, Guru John muncul dan menghentikan mereka. Pihak Akademi menyadari bahwa mereka telah mengambil terlalu banyak Star River Sand. Meskipun aturan memperbolehkan pengambilan sumber daya, pihak Akademi tidak menyangka ada kelompok yang bisa mengeksploitasi area itu sampai sejauh ini. Guru John menawarkan kompromi, mereka harus menghentikan pengambilan Star River Sand, sebagai gantinya akan diberikan lokasi sumber daya lain, Body Forging Grass. Tanaman itu sangat berharga, meningkatkan kekuatan fisik secara permanen dan sangat langka. Nilainya bahkan bisa menyaingi Star River Sand. Selain itu, lokasi tersebut juga berbahaya dan cocok sebagai ujian lanjutan. Setelah berdiskusi singkat, Jiang Tianming menyetujui tawaran itu. Subei juga tidak keberatan. Ia justru kagum pada betapa kayanya Akademi Alpha dan betapa terencana sistem ini dibuat. Dengan kesepakatan tercapai, peta lokasi baru muncul di hadapan mereka. Peta yang mereka terima tampak baru digambar. Tintanya belum sepenuhnya kering, menandakan bahwa lokasi ini ditentukan secara mendadak. Titik awalnya bukan menara jam, melainkan sebuah bangunan mencolok tidak jauh dari sana. Hal itu menguatkan dugaan bahwa peta tersebut memang dibuat khusus setelah kejadian sebelumnya. Lokasi tujuan ternyata hanya berjarak 2 jalan. Saat mereka tiba, suasana langsung berubah. Area itu merupakan tanah kosong luas yang dipenuhi rerumputan liar, tampak tak terurus, dan memberikan kesan suram. Udara di sekitarnya terasa dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Ian mengamati sekitar dan merasa ada yang janggal. Di tengah kota, area seluas ini seharusnya sudah dimanfaatkan. Kecurigaan itu diperkuat ketika langit yang semula cerah tiba-tiba menggelap saat mereka menginjakkan kaki di lokasi tersebut. Ai Baozu merasakan hawa aneh dan menyebutnya menyesakkan. Tiffany kemudian mengatakan bahwa tempat ini penuh dengan aura kematian. Ia menjelaskan bahwa daerah ini dulunya merupakan pemakaman, jauh sebelum wilayah itu berubah menjadi different space. Bukan korban terbaru, melainkan orang-orang yang telah mati sejak lama. Kebenaran itu membuat suasana semakin berat. Meskipun lega karena bukan lokasi pembantaian baru, kenyataan bahwa mereka berdiri di atas kuburan tetap membuat semua orang tidak nyaman. Tak lama kemudian, tim lain tiba, dipimpin oleh Oli. Ia terkejut melihat Subei dan kelompoknya sudah berada di sana, terlebih lagi karena mereka tampak bekerja sama dengan tim Elvis. Bagi Oli, aliansi dua kekuatan besar itu berarti persaingan menjadi jauh lebih sulit. Namun Oli tidak mundur. Ia memimpin timnya masuk ke area tersebut, berusaha bersaing. Mereka belum tahu apa sumber daya di tempat ini, hanya bahwa peta menunjuk ke lokasi tersebut. Karena sifat body forging grass yang tumbuh tak menentu, bisa di tanah, di batu, bahkan di tempat tak masuk akal, semua tim mulai menyebar untuk mencari. Namun setelah beberapa waktu, tidak satu pun menemukan apapun. Kecurigaan pun muncul. Jiang Tianming memperhatikan sesuatu yang ganjil, sebuah kuburan luas tanpa satu pun nisan.
Dalam sejarah, bahkan kuburan massal pun memiliki penanda. Ketiadaan itu terasa tidak wajar. Setelah berdiskusi, mereka mulai menggali. Tak lama kemudian, salah satu anggota tim lain menjerit. Dari tanah muncul sesosok mayat kering yang langsung menyerang. Makhluk itu mudah dikalahkan, tetapi saat hancur, ia tidak benar-benar mati. Tubuhnya masih bergerak. Lebih buruk lagi, semakin banyak mayat mulai bangkit dari tanah, satu demi satu. Keadaan segera menjadi kacau. Mayat-mayat itu jumlahnya sangat banyak, bergerak lambat namun terus bermunculan. Meski kekuatannya rendah, jumlah mereka menciptakan tekanan besar. Elvis segera menggunakan kemampuannya untuk memutar waktu, memaksa para mayat kembali ke dalam tanah. Situasi pun mereda sementara. Kondisi itu membuat semua orang sadar bahwa sumber masalahnya bukan sekadar mayat, melainkan sesuatu yang mengendalikan mereka. Saat suasana sedikit tenang, Ai Baozu dan Shi Zhaohua terlihat sangat terganggu, terutama oleh bau dan kondisi menjijikkan. Keduanya terang-terangan ingin pergi. Mereka bukan takut, tetapi jijik. Di tengah kekacauan itu, Su Bei memperhatikan sesuatu. Ia memperhatikan tubuh-tubuh itu tidak sepenuhnya mati, dan ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Ia menyimpulkan bahwa body forging grass tumbuh di dalam tubuh mayat-mayat tersebut, menyerap nutrisi dari jasad. Itulah alasan mengapa tanaman itu tidak ditemukan di tanah biasa. Saat ia mengungkapkannya, suasana langsung berubah. Beberapa orang mual, yang lain terdiam. Kesadaran bahwa selama ini mereka mungkin telah menggunakan bahan dari mayat membuat suasana menjadi berat. Namun kenyataan tak bisa dihindari. Body forging grass memang bernilai tinggi, dan jika tidak mereka ambil, orang lain akan melakukannya. Ketika jumlah anggota yang bersedia berkurang karena jijik, Jiang Tianming menggunakan logika sederhana, jika mereka tidak mengambilnya, orang lain akan melakukannya, dan mereka tetap akan berhadapan dengan hasilnya suatu hari nanti. Ucapan itu membuat beberapa orang berubah pikiran. Mereka tidak ingin hasil kerja keras ini jatuh ke tangan pihak lain. Akhirnya diputuskan untuk terus maju. Namun, mereka sadar bahwa sebelum bisa mengumpulkan tanaman itu dengan aman, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan Nightmare Beast yang mengendalikan seluruh mayat. Tiffany menyimpulkan bahwa makhluk itu pasti bersembunyi di suatu tempat di bawah tanah. Jika Nightmare Beast itu dikalahkan, semua mayat akan berhenti bergerak, dan proses pengambilan akan jauh lebih mudah. Dengan tujuan yang jelas, mereka bersiap mencari sumber dari semua kekacauan ini. Nightmare Beast yang bersembunyi di bawah pemakaman, menunggu untuk dibangkitkan. Kemampuan Ruya, Fatal Protection, memungkinkan dirinya memberikan perlindungan ekstrim dengan efek samping berat. Setelah digunakan, ia akan pingsan selama waktu yang sebanding dengan energi yang dikeluarkan. Karena efeknya terlalu berbahaya untuk digunakan sembarangan, kemampuan itu jarang dipakai, apalagi dalam skala besar. Namun, karena efeknya memungkinkan Ruya mendeteksi semua makhluk yang terkena perlindungannya, ia dapat menemukan lokasi Nightmare Beast yang bersembunyi di area tersebut. Oli menyarankan semua orang mundur sementara Ruya mengaktifkan kemampuannya. Namun, Jiang Tianming menolak gagasan itu karena Ruya akan sendirian menghadapi Nightmare Beast, yang jelas berbahaya. Solusinya adalah tetap meninggalkan area, tetapi menyisakan satu orang untuk mengevakuasi Ruya setelah kemampuannya aktif. Shi Zhaohua, dengan kemampuan terbangnya, dipilih sebagai pengawal. Rencana berjalan lancar. Setelah Ruya mengaktifkan kemampuannya, Shi Zhaohua membawanya pergi, dan mereka mengungkap lokasi Nightmare Beast, ternyata tersembunyi di bawah tanah, bersembunyi di dalam tubuh mayat, berbentuk seperti otak manusia. Ketika mereka kembali dan menggali lokasi tersebut, mayat-mayat kembali bangkit, tetapi segera ditekan oleh kemampuan Elvis. Setelah berhasil mengambil makhluk tersebut,
mereka terkejut karena Nightmare Beast itu bisa berbicara dan mengaku sebagai makhluk yang sengaja ditempatkan akademi di sana. John mengonfirmasi kebenaran itu. Nightmare Beast tersebut adalah makhluk tingkat tinggi yang dikurung, dan meski berbahaya, tidak boleh dibunuh. Ia juga mengungkap bahwa makhluk tersebut memiliki hubungan dengan Nightmare Beast lain yang menyimpan pengetahuan, yang dikenal sebagai Knowledge Nightmare Beast. Ketika ditanya, makhluk otak itu mengonfirmasi bahwa pengetahuan bisa ditukar dengan buku skill, tetapi hanya jika informasi yang diberikan benar-benar baru baginya. Lan Subing menggunakan kemampuan World Spirit untuk memaksanya menjawab, namun hal itu membuatnya semakin lemah. Setelah memastikan kebenarannya, kelompok itu mengembalikan makhluk tersebut. Sebagai kompensasi, body forging grass tumbuh di sekitarnya dalam jumlah besar. Meski jijik karena tumbuh dari mayat, mereka membaginya dan berniat menjualnya saja. Kelompok kemudian berpisah. Subei dan timnya menuju tempat Knowledge Nightmare Beast berada, sementara tim lain tidak ikut karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk ditukar. Di manor tempat makhluk itu berada, mereka bertemu kembali dengan Knowledge Nightmare Beast yang kini berbentuk buku hitam. Setelah negosiasi, setiap orang hanya boleh menukar satu pengetahuan untuk satu buku skill. Mereka berhasil memperoleh beberapa buku, meskipun terbatas. Sementara itu, kelompok Elvis juga mendapatkan keuntungan besar dari dunia buku, terutama Ian yang memperoleh pemahaman mendalam tentang kemampuannya sendiri. Menjelang malam, semua kelompok kembali menuju menara jam sebagai titik akhir. Namun suasana menjadi tegang. Banyak siswa lain yang iri dan berniat merebut hasil mereka. Suasana berubah menjadi konfrontatif. Ketika kelompok lain mencoba menutup jalan keluar, Subei langsung bertindak. Dengan kemampuannya, ia melukai pemimpin pihak lawan hanya dalam satu serangan, mengejutkan semua orang. Pertarungan besar pun pecah. Sementara kekacauan terjadi, Subei memanfaatkan kekacauan itu. Tanpa menarik perhatian, ia bergerak menjauh menuju bagian atas menara, memanfaatkan celah yang tercipta di tengah pertempuran besar. Lantai pertama menara menjadi pusat pertempuran karena luas dan cocok untuk penggunaan ability. Sementara itu, lantai atas relatif kosong, hanya dihuni oleh beberapa siswa yang tersisa dan mereka yang terlalu takut untuk turun. Subei memanfaatkan situasi ini. Karena tidak ingin terjebak dalam pertempuran besar, ia memilih naik ke lantai paling atas dan keluar melalui jendela, lalu duduk santai di puncak menara jam. Dari sana, ia mengamati situasi sambil menunggu. Ia sadar bahwa tempat itu tidak aman untuk waktu lama, tetapi cukup untuk menghindari kekacauan di bawah. Ia memperhatikan bahwa meskipun keributan besar terjadi, tidak ada guru yang datang. Hal ini membuatnya curiga, jelas ada gangguan pada sistem pengawasan akademi. Subei menyimpulkan bahwa pihak Black Flash pasti terlibat, kemungkinan besar memanipulasi sistem atau ruang itu sendiri. Ia juga menyadari bahwa kejadian ini kemungkinan besar bagian dari alur besar cerita, dan terlalu banyak campur tangan bisa berbahaya bagi posisinya sebagai karakter latar. Ketika suara pertempuran mereda, ia menyadari bahwa sebagian besar siswa telah menghilang. Ia menyelidiki menara dan menyadari bahwa gerbang keluar telah aktif. Seorang siswa masuk dan keluar melalui gerbang tersebut, membuktikan bahwa itu adalah pintu keluar normal. Namun, keanehan tetap terasa. Subei menyimpulkan bahwa kelompok Jiang Tianming kemungkinan telah ditarik ke dalam dunia lain, mirip dengan dunia buku yang pernah mereka masuki sebelumnya. Ia pun menyadari bahwa ini sangat mungkin ulah Nightmare Beast tingkat tinggi, khususnya Knowledge Nightmare Beast. Ia menuju ke manor tempat makhluk itu biasa berada. Sesampainya di sana, ia mendapati buku hitam, wujud Knowledge Nightmare Beast, tidak berada di tempatnya. Hal ini menguatkan dugaannya bahwa makhluk itu sedang aktif.
Subei menyimpulkan bahwa Knowledge Nightmare Beast kemungkinan bekerja sama dengan Black Flash dan menggunakan kemampuannya untuk menarik kelompok Jiang Tianming ke dunia lain. Ia pun menyadari bahwa jika makhluk itu dibunuh, dunia tersebut akan runtuh dan membunuh semua orang di dalamnya. Karena itu, alih-alih menghancurkannya, Subei memilih untuk mencarinya dan mengendalikannya. Saat ia kembali ke menara, ia bertemu sejumlah siswa yang bersiap keluar. Ia mempercayakan sebuah pesan kepada Kayla untuk disampaikan kepada Meng Huai, memperingatkan tentang situasi di dalam menara. Pesan itu dilipat menjadi bintang kertas agar mudah dikenali bila telah dibuka. Setelah memastikan pesan itu aman, Subei kembali menyelidiki menara. Dengan bantuan kemampuannya, ia melacak keberadaan Knowledge Nightmare Beast dan menemukan bahwa makhluk itu bersembunyi di dalam menara, bersembunyi sebagai sebuah buku. Menggunakan Destiny Gear, Subei memastikan lokasinya. Ketika ia memanggilnya keluar, makhluk itu akhirnya muncul, tak mampu lagi bersembunyi. Ia menyadari bahwa Subei mengetahui terlalu banyak. Dalam percakapan mereka, Subei menyiratkan bahwa ia tahu tentang kerjasama makhluk itu dengan Black Flash dan bahwa nasibnya akan berakhir buruk. Ia menegaskan bahwa selama makhluk itu masih hidup, nasib kelompok Jiang Tianming terikat padanya. Jika mereka mati, makhluk itu juga akan mati. Ancaman halus itu mengguncang sang Nightmare Beast. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia telah dijadikan pion dan bahwa rencananya bisa berbalik menghancurkannya sendiri. Setelah menyadari bahwa Knowledge Nightmare Beast telah bekerja sama dengan Black Flash, Subei memahami bahwa makhluk itu sebenarnya telah terjebak. Perjanjian antara mereka telah gagal, Black Flash tidak berniat menepati janji dan justru menyegel dunia buku, menjadikan Nightmare Beast tidak lagi mampu membebaskan para tawanan. Jika ia membunuh para siswa, ia akan memicu kehancurannya sendiri. Jika ia tidak bertindak, ia tetap terperangkap. Situasinya buntu. Subei memanfaatkan kebingungan itu. Ia menyatakan bahwa jika benar Black Flash telah mengkhianatinya, maka satu-satunya jalan hidup adalah bekerja sama dengannya. Ia juga menjelaskan bahwa ia mengetahui hal tersebut karena kemampuan takdir miliknya. Walaupun Nightmare Beast ragu, ia tidak bisa membantah, karena fakta bahwa ia tak mampu melepaskan para tawanan membuktikan kebenaran ucapan Subei. Akhirnya, Nightmare Beast mengakui bahwa ia memang bekerja sama dengan Black Flash. Ketika ia mencoba melepaskan seseorang dari dunia buku dan gagal, ketakutannya berubah menjadi kepanikan. Ia sadar bahwa dirinya telah dijebak dan masa depannya berada di ujung tanduk. Tak ingin mati, ia menerima tawaran Subei. Sebagai gantinya, ia bersedia memberi imbalan dan meminta Subei menyelamatkan hidupnya. Subei memanfaatkan situasi ini dengan cermat, menekankan bahwa mengubah takdir kematian membutuhkan biaya besar dan risiko tinggi. Nightmare Beast putus asa, menawarkan harta berharga sebagai jaminan. Ia mengeluarkan benda langka, sebuah fragmen Life Stone, artefak berharga yang mampu memulihkan vitalitas sepenuhnya dan sangat langka bahkan di antara Nightmare Beast. Benda ini biasanya digunakan untuk mempertahankan eksistensi makhluk tingkat tinggi. Subei menerima benda tersebut, menyembunyikannya dalam bentuk kalung, dan berpura-pura menggunakannya sebagai bagian dari ability miliknya. Ia juga mengubah takdir Nightmare Beast secara simbolis, cukup untuk meyakinkannya bahwa ancaman telah berlalu. Tak lama kemudian, para guru dari Alpha Ability Academy tiba setelah menerima laporan. Nightmare Beast mengakui keterlibatannya dengan Black Flash dan menjelaskan bahwa ia dipaksa bekerja sama. Ia juga mengungkapkan bahwa dunia buku tempat para siswa terjebak adalah ciptaannya, dan bahwa Black Flash memanfaatkan mekanisme tersebut. Para guru menyimpulkan bahwa dunia buku itu mempercepat aliran waktu, 1 jam di dalam setara dengan 1 tahun. Jika para siswa tak segera diselamatkan,
mereka akan menua dengan cepat dan mati di dalamnya. Setelah diskusi, diputuskan bahwa mereka harus memasuki dunia buku dan menghentikan alurnya dari dalam. Namun, karena akses terbatas, hanya orang tertentu yang dapat melakukannya. Sementara itu, Su Bei mengamati dari samping. Meski berperan besar dalam mengungkap kebenaran, ia tidak berniat tampil mencolok. Ia menyerahkan informasi seperlunya dan menghindari keterlibatan langsung lebih jauh. Sebelum pergi, Meng Huai memanggil Su Bei dan mengajukan pertanyaan tajam mengenai bagaimana ia mengetahui semua itu. Su Bei menjawab dengan setengah jujur, mengaitkannya pada insting dan pengalaman. Meng Huai, meski curiga, tak memiliki bukti untuk menekan lebih jauh. Ia hanya memperingatkan bahwa Su Bei mungkin akan dipanggil lagi. Akhirnya, Su Bei menyadari bahwa ia telah terlibat jauh lebih dalam dari yang diinginkannya. Meski awalnya hanya ingin bertahan hidup sebagai karakter latar, kini ia telah menjadi simpul penting dalam konflik besar antara manusia, Nightmare Beast, dan kekuatan misterius di balik layar. Setelah kembali ke asrama, Su Bei memeriksa pembaruan manga terbaru. Ia tahu bahwa meskipun Meng Huai mengatakan akan membantunya, proses penelitian untuk masuk ke dalam book world pasti memakan waktu. Karena itu, ia memanfaatkan waktu luang untuk membaca perkembangan cerita. Update sebelumnya berfokus pada ability user job best, sementara update sebelum itu berisi potongan kehidupan sehari-hari. Maka, kali ini jelas akan kembali ke dua fokus utama, Alpha Ability Academy dan Delicious Nightmare Beast Farm. Bagian Alpha berfokus pada Resource Different Space, sedangkan sisi peternakan Nightmare Beast menampilkan event baru, sebuah Open Different Space Close Point. Tempat itu menerima banyak Nightmare Beast baru dan membutuhkan penjagaan ketat, penuh pertarungan, sehingga Su Bei melewatinya karena tidak relevan dengan alur utama. Cerita kemudian langsung beralih ke peristiwa utama, pemanggilan oleh Meng Huai. Di sini, manga menampilkan bagaimana Su Bei menyerahkan peta dan menjelaskan asal-usulnya. Adegan pertarungannya melawan kelas Special Track juga dimasukkan, sesuatu yang tidak ia sangka akan ditampilkan. Reaksi pembaca sangat heboh. Banyak yang memuji kemampuan bertarung Su Bei, menyebutnya luar biasa, bahkan menyatakan bahwa ia adalah siswa terkuat angkatan pertama. Su Bei sendiri hanya merasa itu wajar, latihan sejak kecil dan bakat alami memang memberinya keunggulan. Sebagian besar isi Different Space tidak memberikan kejutan baginya karena ia sudah mengalaminya. Namun, bagian baru yang ditambahkan menarik perhatiannya, adegan Knowledge Nightmare Beast berkomunikasi dengan sosok misterius, bayangan yang melepas pengawas menara, dan tangan tersembunyi yang mengatur semuanya dari balik layar. Itu jelas adalah Black Flash. Yang lebih menarik, manga memperlihatkan Destiny kembali muncul, mengatur dua peristiwa besar. Tugas pertama ditolak, sementara tugas kedua diterima. Dalam alur manga, urutan kejadian diatur sedemikian rupa sehingga terlihat Destiny lah yang mendorong pertemuan antar tim, bukan kebetulan. Pembaca pun mulai berspekulasi. Banyak yang menganggap Destiny adalah kekuatan tersembunyi yang menggerakkan segalanya dari balik layar. Bagi Su Bei, ini mengonfirmasi arah cerita, penulis sedang membangun Destiny sebagai kekuatan besar setara Black Flash. Kisah kemudian beralih ke dalam Book World. Fokus awal jatuh pada Jiang Tianming, yang berperan sebagai pencuri di sebuah rumah bangsawan. Dengan peralatan yang sesuai, ia menyusup ke perpustakaan, hanya untuk bertemu Ai Baozu yang juga memiliki peran serupa. Kemudian cerita berpindah ke Lan Subing, yang berperan sebagai pelayan rumah. Saat menjelajahi lorong atas, ia bertemu si Zhao Hua. Keduanya dianggap mencurigakan oleh kepala pelayan dan terpaksa melarikan diri. Ketika mereka bersembunyi di sebuah ruangan, pintu terbuka, dan Su Bei muncul dengan tenang. Kelima orang akhirnya berkumpul. Komentar pembaca meledak,
banyak yang menertawakan betapa santainya Su Bei muncul di momen genting. Keberadaannya dianggap merusak ketegangan, namun justru itu yang membuatnya ikonik. Setelah itu, cerita melompat cepat hingga klimaks. Di Menara Jam, kerusuhan besar terjadi. Seorang pria bertubuh besar memprovokasi kerumunan, lalu dihantam jatuh. Kekacauan pecah, dan pada puncaknya, Knowledge Nightmare Beast muncul dan menyeret semua orang ke dalam buku. Bab berakhir dengan halaman sunyi, buku hitam tertutup di lantai. Forum pembaca langsung meledak. Banyak yang menduga ini ulah Black Flash. Diskusi berkembang, menyinggung keterlibatan Destiny, motif sebenarnya, dan kemungkinan target sesungguhnya bukan Jiang Tianming, melainkan Elvis. Beberapa berspekulasi bahwa Black Flash menargetkan Elvis karena kemampuannya, sementara yang lain yakin bahwa Destiny telah mengatur semuanya jauh sebelumnya. Perdebatan semakin panas ketika topik beralih ke Su Bei. Banyak yang curiga bahwa dialah anggota Destiny, atau setidaknya bagian dari skema besar. Ada yang menunjuk kemunculannya yang selalu tepat waktu, ada pula yang mengaitkan kemampuannya dengan nama Destiny itu sendiri. Su Bei membaca semuanya dengan tenang. Ia menyadari betapa dekatnya para pembaca dengan kebenaran, meski belum sepenuhnya menyentuh inti. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Sudah 3,5 jam sejak Jiang Tianming dan yang lain masuk ke dalam buku. Namun Su Bei tidak terlalu khawatir. Selama mereka tidak mati, efek lain seperti penuaan tidak permanen. Ia membuka game untuk mengusir kantuk, masuk menggunakan akun Elvis. Dengan sengaja ia menaikkan peringkat akun itu, membuatnya bertemu lawan berat bagian dari rencana kecilnya. Tak lama kemudian, pintu kamarnya diketuk. Meng Huai datang membawa setumpuk buku pelajaran dari Alpha Ability Academy. Ia menjelaskan rencananya, Su Bei akan dikirim masuk ke dalam Book Vault. Buku-buku itu akan diberikan pada setiap orang agar mereka bisa keluar dengan aman. Karena Book Vault masih mengenali Su Bei sebagai pendatang sebelumnya, ia bisa masuk kembali tanpa menghancurkan strukturnya. Itu jauh lebih aman daripada memaksa keluar. Tugasnya sederhana, masuk, temui semua orang, berikan buku, dan keluar. Su Bei menyetujui rencana itu. Dibanding menghancurkan dunia atau melawan Nightmare Beast lagi, ini jauh lebih mudah. Su Bei tidak langsung menerima permintaan untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Ia menanyakan imbalannya terlebih dahulu. Bagi dirinya, pujian dan rasa terima kasih tidak berarti apa-apa, yang penting hanyalah keuntungan nyata. Meng Huai menjawab bahwa Akademi Ability Alpha akan memberinya sebuah buku skill jika ia berhasil. Mendengar itu, Su Bei terkejut. Buku skill, apalagi dari jalur Destiny, sangat langka dan bernilai tinggi. Bahkan jika bukan skill Destiny, buku apapun tetap berharga. Meng Huai menjelaskan bahwa Akademi memiliki cukup banyak buku semacam itu karena pernah menangkap Knowledge Nightmare Beast. Namun monster semacam itu sangat langka dan sulit ditangkap, sehingga jumlah buku tetap terbatas. Su Bei menerima tawaran itu. Meski tidak dijamin mendapat skill terbaik, tetap layak. Akademi juga tak mungkin bersikap pelit mengingat taruhannya adalah keselamatan banyak murid. Ia kemudian dibawa ke ruang tempat Knowledge Nightmare Beast berada. Kepala sekolah sendiri yang berbicara, mengakui kelalaian mereka dan berterima kasih karena Su Bei bersedia membantu. Tidak ada pilihan lain, hanya Su Bei yang bisa masuk kembali ke dalam dunia buku. Sebelum masuk, Su Bei mengatur pointer takdirnya ke arah paling aman. Ia tahu masuk secara acak sangat berbahaya, apalagi Black Flash masih berkeliaran di dalam. Meski begitu, ia sadar bahwa keberuntungannya tidak setinggi orang seperti Lan Subing. Paling tidak, ia hanya bisa berharap tidak langsung jatuh ke pusat bahaya. Begitu masuk, ia sadar dirinya berada di ruang penyimpanan.
Tak lama kemudian, suara terdengar di luar, suara seorang pria bertopeng yang tengah berbicara pada Jiang Tianming dan yang lain. Pria itu mengaku mengendalikan segalanya. Ia berkata bahwa tujuan utamanya adalah keabadian, dan bahwa para siswa hanyalah bagian dari eksperimen. Ia mengungkap bahwa ia ingin menemukan cara menghindari kematian, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang lain. Jiang Tianming menentangnya, mengatakan bahwa jika tujuan itu benar, seharusnya mereka dilepaskan. Namun pria itu menolak, menyatakan bahwa mereka semua hanyalah sarana. Ia lalu menceritakan masa lalunya, istrinya yang meninggal, berubah menjadi Nightmare Beast, dan obsesinya untuk mengembalikannya. Ia percaya bahwa dengan cukup waktu dan penelitian, ia bisa membalikkan segalanya. Suasana menegang. Lan Subing dan yang lain menyadari pria ini tidak akan goyah. Sementara itu, Su Bei mengamati diam-diam. Ketika pria bertopeng menyatakan bahwa tidak semua orang bisa keluar dari dunia buku, bahwa hanya sebagian yang bisa selamat, ketegangan mencapai puncak. Jiang Tianming dan yang lain menyadari bahwa mereka mungkin harus memilih siapa yang hidup. Pada saat itu, Su Bei akhirnya melangkah maju. Ia membuka pintu dan masuk, mengejutkan semua orang. Jiang Tianming dan yang lain terkejut melihatnya, tidak menyangka ia bisa masuk ke dunia buku. Su Bei dengan santai mengatakan bahwa ia membawa buku cukup untuk menyelamatkan semua orang. Namun yang membuat semua orang terkejut bukan itu, melainkan penampilannya yang santai, bahkan tersenyum. Ia memperhatikan wajah-wajah mereka yang telah menua akibat aliran waktu di dunia buku, dan hampir tertawa. Rambut Jiang Tianming telah memutih sebagian, wajahnya berkerut. Lan Subing juga tampak jauh lebih tua. Hanya beberapa orang seperti Elvis dan Tiffany yang tampak hampir tak berubah. Sementara itu, pria bertopeng terkejut melihat Su Bei. Ia menyadari bahwa rencananya telah diganggu. Ketika pria itu hendak pergi, Su Bei menghentikannya. Ia memanfaatkan perubahan takdir yang telah ia susun diam-diam. Dengan satu dorongan halus terhadap arus takdir, topeng pria itu terlepas. Wajah di balik topeng itu tertutup kabut, membuat identitasnya tetap tersembunyi, namun cukup untuk mengejutkan semua orang, bahkan dirinya sendiri. Su Bei menjelaskan bahwa meskipun seseorang menyembunyikan takdirnya, ia tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya. Selama takdir itu ada, ia bisa disentuh. Ia memanfaatkan hubungan sebab akibat di antara semua orang di ruangan itu, menggeser arus takdir mereka, sehingga momen itu terjadi. Pria bertopeng menyadari dirinya kalah langkah. Ia segera mundur dan menghilang dari dunia buku. Setelah ancaman pergi, Su Bei berbalik kepada kelompok itu dan mengatakan mereka harus segera menyelamatkan semua orang. Ia menjelaskan bahwa ia datang membawa buku-buku penyelamat, dan semua orang bisa keluar dengan selamat. Meski kelelahan, ia tetap berdiri tenang, menyadari bahwa kali ini, ia benar-benar telah mengungguli musuhnya, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan pemahaman atas takdir itu sendiri. Setelah insiden di dunia buku, Su Bei dan rombongan berhasil keluar dengan selamat. Jiang Tianming tidak menanyakan bagaimana Su Bei bisa memengaruhi takdir tersembunyi, karena setiap orang memiliki caranya sendiri. Si Zhaohua kemudian membawa mereka menemui para siswa yang sebelumnya diselamatkan. Jiang Tianming sempat ingin menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Su Bei menolaknya. Ia ingin melihat langsung, bukan mendengar cerita. Tatapan Su Bei yang terlalu terang-terangan membuat yang lain tidak nyaman. Si Zhaohua berhenti dan bercanda, menanyakan apakah Su Bei penasaran melihat dirinya yang sudah tua. Ai Baozu dan Lan Subing ikut menimpali, penasaran dengan penampilan mereka di masa depan. Su Bei menjawab santai bahwa ia tidak keberatan selama mereka bisa menunggu sampai dirinya benar-benar tua. Namun, jelas itu tidak mungkin. Elvis dan Ian ikut bergurau,
bahkan Ian ingin memotret wajah tua Subei kelak. Subei hanya menatapnya, merasa sikap itu konyol. Ia segera mengakhiri pembicaraan dengan alasan tugas dari guru. Mereka pun melanjutkan perjalanan, menemukan para siswa yang bersembunyi, membagikan buku tugas, lalu keluar dari dunia buku. Misi pun selesai. Di luar, para guru tampak lega. Meng Huai berbicara kepada mereka, menyatakan bahwa hadiah akan diberikan keesokan hari, dan karena hari itu hari Minggu, semua diminta beristirahat. Ia menegaskan bahwa karena mereka berhasil keluar dengan selamat, semua hasil yang diperoleh menjadi milik mereka. Jika ingin menjualnya, akademi bersedia membeli. Ia juga mengingatkan dengan nada setengah mengancam bahwa masa pertukaran tinggal seminggu dan berharap tidak ada masalah lagi. Ai Baozu membela diri, menyatakan bahwa mereka bukan penyebab masalah. Namun dari sudut pandang Meng Huai, walau mereka tidak memulai kekacauan, masalah selalu muncul di sekitar mereka. Keesokan harinya, kelas kembali berjalan normal. Meski hanya sedikit yang terlibat langsung, kabar kejadian itu menyebar cepat. Murid-murid memandang kelompok Jiang Tianming dengan cara berbeda. Mereka berhasil keluar dari situasi berbahaya dengan tenang dan terorganisir, menunjukkan kualitas kepemimpinan. Di akademi asal mereka, hal seperti itu biasa, tetapi di sini, kekaguman terasa jelas. Ian menjelaskan bahwa sistem akademi mereka mendorong koneksi luas antar siswa. Namun kini, perpisahan semakin dekat. Ia menyayangkan hal itu. Hubungan yang baru terbentuk harus segera berakhir. Bahkan Tiffany yang biasanya dingin ikut makan bersama mereka. Suasana perpisahan terasa berat. Subei menanggapi dengan tenang, menyarankan agar mereka mencoba masuk tim observasi di kompetisi nasional. Meski sulit, itu bukan mustahil. Jiang Tianming menyemangati mereka agar berusaha tanpa penyesalan. Setelah kelas, hadiah keterampilan akhirnya dibagikan. Subei menerima 2 buku, 1 elemen tanah, 1 lagi dari jalur khusus, Angel Track. Buku itu memungkinkan pemurnian makhluk mimpi buruk dan memiliki efek pada manusia jahat. Hadiah itu jelas bernilai tinggi. Namun yang paling mengejutkan adalah buku milik Subei sendiri, Destiny Instant. Buku ini memungkinkan efek takdirnya bekerja secara instan, menghilangkan jeda waktu yang selama ini menjadi kelemahannya. Bagi orang lain, buku itu mungkin tampak biasa. Namun bagi Subei, ini adalah kemampuan sempurna. Selama ini, perubahan takdir selalu tertunda, membuatnya rentan. Kini, ia bisa langsung memicu hasil, bahkan kematian, jika perlu. Ia menahan kegembiraannya dan menyimpan buku itu. Teman-temannya penasaran, dan setelah ia menunjukkannya, mereka terkejut. Meski tampak sederhana, mereka mengerti nilainya bagi Subei. Kembali ke asrama, Subei merenungkan perkembangan besar ini. Pemimpin Black Flash telah muncul ke permukaan. Tujuannya jelas, meneliti cara mengembalikan Nightmare Beast menjadi manusia. Motifnya terdengar mulia, namun terlalu terbuka. Subei yakin ini bukan kebetulan. Ia menduga plot belum selesai. Terlebih, manga belum memperbarui apapun sejak insiden itu. Kemungkinan besar, masih ada konflik tersembunyi, khususnya soal mata-mata di Akademi Alpha. Keesokan harinya, dugaan itu terbukti. Seorang guru dari jalur kontrol ternyata adalah mata-mata. Para murid jalur kontrol diserang dan dikendalikan seperti boneka, menyebar ke seluruh sekolah. Banyak guru menghilang, dan para murid yang terkontrol menyerang tanpa bisa dihentikan secara mematikan. Kekacauan meluas. Saat kelas mereka diserang, Subei segera menyadari ada yang salah. Tanpa ragu, ia menggunakan jimat tembus pandang dan melompat keluar jendela. Elvis ikut melompat, meski kebingungan karena Subei menghilang begitu cepat. Subei menyelipkan jimat lain ke tangan Elvis,
memintanya menggunakannya dan bersembunyi. Ia mengingatkan agar membayar nanti. Elvis sempat bercanda, namun langsung paham situasinya serius. Saat mereka berbicara, layar raksasa muncul di langit. Di dalamnya terlihat para guru, termasuk kepala sekolah dan Meng Huai, bersama seorang pria asing berambut pirang dan bermata merah, dengan bunga mawar di dadanya. Aura pria itu jelas berbahaya. Ia adalah dalang sesungguhnya. Su Bei langsung menyadari, dialah mata-mata itu.